Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu Volksraad. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kami, yaitu ada Aisyah Fitriani, Damayanti, Daniel Tapatampu Bolon, Valevi, Naila Aziza Prameswari, dan Sinta Melinda. Apa itu Volksraad? Diambil dari bahasa Belanda yang berarti Dewan Rakyat. Sebuah lembaga penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lembaga ini dibuat pada tanggal 16 Desember 1912 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. Jan Lindbergh Citroen dengan bersama Menteri Urusan Koloni Belanda, Thomas Bastiaan Plaat. Volksraad dibentuk atas desakan dari pemimpin pergerakan Indonesia dan orang-orang Belanda yang peduli akan nasib para pribumi. Juga bertujuan untuk menerima aspirasi penduduk sebagai penasihat dalam suatu pemerintahan, memberikan usul-usul serta ide-ide dalam menjalankan pemerintahan Hindia Belanda, menjadi wadah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan selalu memberi usulan terhadap jalannya pemerintahan dalam negeri. Namun, kompeni sempat membuat sebuah agenda dalam badan Volksraad. Agenda itu ingin meredam tumbuhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh kelompok-kelompok pergerakan seperti Sarekat Islam atau SI, pimpinan dari Haji Umar Said atau Hos Djokroaminoto. Fakta itu ditambah dengan Volksraad yang tidak memiliki wewenang layaknya badan legislatif untuk membuat undang-undang. Perannya sebagai lembaga dengan satu majelis hanya memiliki wewenang menasihati Gubernur Jenderal Hindia. Selama periode 1927 sampai 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Petisi Suetarjo. Petisi yang diajukan oleh anggota Volksraad Suetarjo Kartohadikusumo pada 15 Juli 1936 kepada Wartu Wilhelmina dan Parlemen Negara Belanda, yaitu berisi permintaan diselenggarakannya suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negara Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuan dari musyawarah Volksraad yaitu untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan atau yang disebut otonom dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi Sutarjo diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal Dejonga. Ditandatangani oleh I.J. Kasimo, GSSJ Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kokwationg. Petisi ini ditolak secara keras oleh Belanda karena Belanda menganggap bahwa Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintahan otonom. Nah, dari sinilah Indonesia sadar bahwa Belanda tidak akan memberikan Indonesia kemerdekaan secara cuma-cuma, jadi Indonesia harus berusaha sendiri. Susunan anggota Volksraad. Pada awalnya dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda, Eropa, dan orang Timur asing, Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. HOS Djokroaminoto, Agus Salim, Hokelkan, Kaukiman, Major der Chances, Abdul Mois, Sutarjo Kadoesomo, Lesekhi, Mas Abekesan, Atmodirono, Muhammad Hosni Tamrin, Wiranata Kusuma 5, Otto Iskandar Nata, Jahja Datuk Kajo, Dr. Rajiman Widoyoningrat, RMAA Kuesomo Oetoyo.
Kemudian di sini ada gedung yang dipakai untuk persidangan Volksraad. Sekarang itu namanya jadi Gedung Pancasila. Awal mula bahasa Indonesia digunakan di sidang Volksraad. Dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Belanda. Padahal sejak Kongres Pemuda II pada tahun 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Dari itu Muhammad Hosni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. Sekian presentasi kami mengenai materi Volksraad. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.